Dalam kebudayaan tertentu di masyarakat kita, masih banyak ditemukan pandangan yang menganggap laki-laki lebih berharga dibandingkan dengan perempuan. Anak laki-laki sering dianggap andalan masa depan karena ia akan menjadi tulang punggung keluarga. Hal itu disebabkan karena laki-laki dianggap pribadi yang kuat dan dapat menguasai banyak hal. Laki-laki adalah kebanggaan keluarga. Sebaliknya, anak perempuan dipandang sebagai pribadi yang lemah dan kurang mampu menjadi pemimpin dalam keluarga. Maka sering kita jumpai ada orang tua yang merasa kecewa ketika mengetahui bahwa anak yang lahir ternyata adalah anak perempuan. Dalam banyak hal, anak laki-laki sering lebih banyak memiliki kesempatan untuk mendapat pendidikan yang tinggi, dan perempuan kurang memperoleh kesempatan yang sama. Inilah yang disebut budaya patriarki, yakni budaya yang memandang kedudukan kaum laki-laki lebih penting daripada kedudukan kaum perempuan. Kesetaraan gender adalah suatu kondisi di mana semua manusia, baik laki-laki maupun perempuan, bebas mengembangkan kemampuan personal mereka dan membuat pilihan-pilihan tanpa dibatasi oleh stereotipe, peran gender yang kaku. Hal ini bukan berarti bahwa perempuan dan laki-laki harus selalu sama, tetapi hak, tanggung jawab dan kesempatannya tidak dipengaruhi oleh apakah mereka dilahirkan sebagai laki-laki atau perempuan. Kesetaraan gender memberikan penghargaan dan kesempatan yang sama pada perempuan dan laki-laki dalam menentukan keinginannya dan menggunakan kemampuannya secara maksimal di berbagai bidang. PBB bahkan menekankan kesetaraan gender bagi semua adalah hak fundamental yang dimiliki oleh setiap manusia. Pernyataan itu mengakar dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, ayat pertama yang jelas menyatakan bahwa setiap manusia dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Upaya untuk mewujudkan kesetaraan dalam masyarakat yang dapat kita lakukan adalah 1. Mengakhiri diskriminasi terhadap semua wanita dan anak perempuan. 2. Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam berbagai kegiatan. 3. Menghilangkan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak, baik di ranah publik maupun pribadi. Hal ini termasuk perdagangan manusia dan eksploitasi seksual pada perempuan dan anak. 4. Meningkatkan pelayanan umum dan kebijakan publik yang lebih pro terhadap perempuan. Pria dan wanita diciptakan Tuhan untuk saling melengkapi, untuk menjadi teman hidup. Pria saja tidaklah lengkap. Allah sendiri berkata, "Tidaklah baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan seorang penolong baginya, yang sepadan dengan dia." Kitab Kejadian bab 2 ayat 18. Untuk menyatakan bahwa wanita sungguh-sungguh merupakan kesatuan dengan pria, maka Tuhan menciptakan wanita itu bukan dari bahan lain, tetapi dari tulang rusuk pria itu. Maka, pria itu kemudian berkata tentang wanita itu demikian, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku." Kitab Kejadian bab 2 ayat 23. Dari kutipan kitab suci ini jelaslah bahwa hubungan pria dan wanita adalah hubungan yang suci dan sepadan. Dalam Katekismus Gereja Katolik artikel 371-373 disebutkan bahwa pria dan wanita diciptakan satu untuk yang lain, bukan seakan-akan Allah membuat mereka sebagai manusia setengah-setengah dan tidak lengkap, melainkan Ia menciptakan mereka untuk satu persekutuan pribadi, sehingga kedua orang itu dapat menjadi penolong satu untuk yang lain, karena di satu pihak mereka itu sama sebagai pribadi, sedangkan di lain pihak mereka saling melengkapi dalam kepriaan dan kewanitaannya. Dalam perkawinan, Allah mempersatukan mereka sedemikian erat, sehingga mereka menjadi satu daging. Kitab Kejadian bab 2 ayat 24. Dan dapat meneruskan kehidupan manusia. Beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi. Kitab Kejadian bab 1 ayat 28.
Dengan meneruskan kehidupan kepada anak-anaknya, pria dan wanita sebagai suami istri dan orang tua, bekerja sama dengan karya pencipta atas cara yang sangat khusus. Panggilan Tuhan atas laki-laki atau perempuan adalah, masing-masing berkembang dan memperkembangkan diri menjadi laki-laki sejati dan perempuan sejati. Penolong itu adalah yang sepadan dengan dia, artinya yang memiliki kedudukan yang sama dan itu adalah manusia yang lain. Dengan adanya manusia yang lain memungkinkan manusia membangun relasi dengan yang lain. Terima kasih.